Haleluya. 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 Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus buat kita semua. Amin. Amin. Saudara yang hadir hari Jumat, bertemu lagi hari ini. Amin. Amin. Saudara yang tidak hadir hari Jumat berarti selamat hari Minggu gitu. Saudara yang long time no see, biarlah Tuhan memberkati kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kadang kita dipisahkan oleh jarak dan waktu. Yang dari Pamulang nggak datang saudara hari ini. Saya berharap mereka datang 2 kali seminggu seperti kami. Ternyata sekali 2 minggu gitu saudara. Sama sih, sama bunyinya sama saudara. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat omongan sudah hadir, puji Tuhan. Menunjukkan Natal sudah dekat, saudara. Oh yes. Oh, paskan dulu baru Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, kita adakan kebaikan Tuhan, pujian yang luar biasa dan pembacaan ayat yang menguatkan kita. Amin. Saya melihat di situ kedua Rasul Paulus berkata, ibadah di rumah-rumahmu. Gitu. Ternyata memang metode gereja mula-mula itu banyak ibadah di rumah-rumah. Dan saya terkesan di saat Rasul Paulus hendak meninggalkan kota itu, dia berlutut. Artinya apa? Dia pun memohon doa para tua-tua waktu itu. Amin, saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Mari saudara kita memperhatikan satu bagian hari ini. Memang jatah saya saudara minggu pertama dan minggu ketiga, ya. Kalau ada sebuah gereja saudara yang saya pernah kenal. Jadi kalau gembalanya itu, mereka udah tahu jadwal gembala itu minggu pertama dan minggu ketiga, saudara. Ada sebagian nggak datang minggu pertama dan minggu ketiga, saudara. Ya, karena takut ditembak sama gembalanya, gitu. Jadi biasanya seminggu pertama ketiga dia nggak datang, saudara. Bukan di sini, tempat lain, saudara. Dan tentu tak lupa tadi kesaksian yang luar biasa dari ya Mas Dedi, gitu, saudara. Yang pakai batik, saudara. Hari ini hari batik se-eklesia, puji Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 15, satu bagian saya ingin kita sama-sama belajar. Ya. Kemarin pada saat saya sedang belajar, saudara, dan belajar beberapa waktu ini, orang nanya, kok Papi masih belajar? Kata gitu, saudara, ya. Karena memang, kata teman-teman, memang kita harus terus belajar, amin. Kita terus harus mempelajari firman. Ya, Alkitab ini ada di tangan kita, itu berproses. Ya, nggak serta-merta turun dari langit gitu, saudara. Di tengah gelap gitu, terus Alkitab turun, enggak, saudara. Semua berproses, amin. Dan proses itu adalah proses-proses yang Tuhan izinkan berjalan menunjukkan kehadiran Tuhan dan hikmat Tuhan bagi kita semua. Ya, kemarin kami karena ngantar Torah itu, saudara, di daerah Senen. Terus karena kecepatan nih Pi, nyampainya yaudah kita singgah ke museum ke LAI saudara, Lembaga Alkitab Indonesia di daerah Matraman Cikini. Nah, biasanya saudara kalau saya antar Torah itu ke Senen, biasanya tetap lewat tol dan ngelewatin Rawamangun gitu, saudara. Ya, biasanya singgah ke Lapo, saudara, Lapo dulu. Tapi entah kenapa kemarin kita nggak singgah ke Lapo, tapi singgah ke LAI. Dan di sana kita perhatikan bagaimana proses Alkitab berjalan sampai ke tangan kita. Mulai dari kodeks, mulai dari Septuaginta, mulai dari gulungan-gulungan tulisan para rasul, para nabi, sampai kepada Septuaginta, sampai kepada kodeks, sampai kepada mulai disusun Alkitab, sampai kepada kanonisasi. Sudah tahu kanonisasi? Sampai kepada Alkitab dipatenkan sebagai firman Tuhan. Dan itu awal-awal tahun abad kedua, ketiga. Jadi jauh sebelum mereka ada, Alkitab sudah disusun dan dikanonkan, sudah dipatenkan sebagai firman Allah. Amin.
Ada banyak penafsiran bahwa memang banyak acuannya dari apa yang kita pegang. Tapi kita tidak ke sana, saudara. Mari kita perhatikan satu ayat dalam Kisah Para Rasul 15. Ayat yang pertama, tertulis sidang di Yerusalem. Jadi ini panjang, saudara, sampai ayat 21 bahkan sampai ayat 41. Tapi kita tidak akan baca materi ini, saudara. Apa yang terjadi pada waktu itu ternyata ini dituliskan sebagai sidang pertama di Yerusalem. Sidang pertama gereja, saudara. Sebelum gereja terbentuk sebagai sebuah organisasi. Ya, tentunya gereja lahir dari Kisah Para Rasul pasal 2, di mana Roh Kudus turun ke atas semua bangsa. Di situ Roh Kudus memberikan rohnya, karunia-Nya, glosialnya kepada seluruh bangsa. Jadi dulu yang ribuan tahun Allah bicara tentang eksklusivitas dari sebuah bangsa, tetapi setelah itu Allah membuka pintu keselamatan kepada seluruh bangsa di dunia. Amin. Kisah Rasul Paulus pasal 2 itu berbicara tentang bagaimana seluruh bangsa mendengar firman pemberitaan rasul-rasul dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Mereka yang pertama kali hadir mendengar khotbah Petrus, mendengar khotbah para rasul, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah hari lahirnya gereja. Kisah Rasul pasal 2. Amin. Tetapi Kisah Rasul pasal 15 adalah berbicara tentang proses gereja kepada pengajaran-pengajaran yang benar. Kisah Rasul 15:1 berkata, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi berkembangnya kerasulan waktu itu, saudara, banyak orang sudah cakap mengajar, banyak orang sudah cakap berbicara tentang firman, tetapi di antara mereka banyak juga yang tidak mengerti doktrin kebenaran. Sehingga beberapa orang dikatakan dari Yudea, dari area Yerusalem, saudara, ya, firman Tuhan katakan, kamu menjadi saksi kalau Roh Kudus turun atasmu, Kisah Rasul 1:8, kamu akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi dari Yudea, perkumpulan para rasul di Yudea pergi ke Antioquia. Ya, sekarang Yunani, saudara, kepada saudara-saudara di situ. Artinya, saudara, mereka memberitakan Injil dari berpusat dari Yerusalem, dari Yudea, dari Samaria, mereka tembak ke Yunani. Dan mereka memberitakan firman di sana. Hanya ada yang kurang pas waktu itu. Apa yang mereka sampaikan kurang pas. Apa yang mereka sampaikan itu bukan kebenaran. Mereka mengatakan apa kepada orang Yunani waktu itu? Kepada orang-orang kaum Helenisme. Apa itu kaum Helenisme? Adalah kaum orang-orang campuran yang tidak berbahasa Yahudi, yang tidak berbahasa Ibrani. Di luar dari Ibrani, di luar dari Yahudi, pendengar firman, karena diawali dari Kisah Rasul 2 tadi, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka memberitakan kepada banyak orang. Saat itu mereka ke Antioquia, ke Yunani, mengajarkan bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi mereka memberikan sebuah garis bahwa keselamatan itu percaya kepada Yesus, tetapi juga harus melakukan adat istiadat yang digariskan oleh nenek moyang mereka, Musa, selama ribuan tahun. Sudah mulai mereka memikirkan pengajaran yang benar. Apa sebenarnya itu, saudara? Tetapi orang-orang itu, saudara, para rasul itu, kalau kita melihat pada pasal 14, bagaimana saudara, Paulus dan Silas, saudara, mereka menyembuhkan banyak orang di Derbe, Ikonium, Listra, sampai kembali ke Antioquia, saudara, di ujungnya. Mereka melakukan banyak mujizat, saudara. Bahkan sampai Paulus Silas diangkat, dinobatkan menjadi Zeus dan Hermes, dewa orang Yunani.
karena mujizat yang dilakukan. Saya mau katakan saudara, pemberitaan Injil yang diurapi Roh Kudus harus mengalami perubahan dan mujizat. Amin. Saya katakan tadi, berproses, gereja berproses, saudara. Dan saudara, Kisah Rasul pasal 14, kita mundur ke belakang ayat 11 sampai 13 dikatakan, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likonia, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dan dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang-orang banyak kepada rasul-rasul itu. Di saat mereka berkhotbah, Roh Kudus mengadakan mujizat, tanda-tanda heran terjadi. Bangsa itu, orang Yunani, berpikir bahwa Barnabas dan Paulus adalah dewa yang mereka nantikan, menjadi Hermes dan Zeus, saudara. Mereka sujud menyembah, satu bangsa sujud menyembah kepada dua rasul ini. Bahkan mereka mempersembahkan lembu sapi, mempersembahkan makanan, mempersembahkan kekayaan mereka. Tetapi saya mau katakan, apakah para rasul itu menerima? Tidak. Alkitab mencatat, sekalipun kami seolah-olah tidak mampu menolaknya, tapi kami harus menolaknya. Dan mereka meninggalkan kota itu. Jadi pemberitaan firman waktu itu begitu luar biasa. Orang yang mendengar firman tergugah untuk mempersembahkan yang terbaik kepada para rasul. Orang yang merasakan mujizat, pertolongan, perubahan. Orang yang merasakan anugerah Allah waktu itu lewat pemberitaan firman di luar Yahudi, di luar orang Ibrani. Mereka melihat mujizat pemberitaan yang mereka nantikan, membuat mereka mempersembahkan semuanya, bahkan mengangkat Barnabas dan Paulus menjadi Zeus dan Hermes, dewa-dewa utama yang mereka agungkan. Tetapi saudara, kebenaran harus disampaikan. Amin. Bukan hanya sampai kita menerima mujizat, kita menerima kasih karunia Allah. Tidak cukup sampai di situ. Pemberitaan doktrin harus disampaikan. Pendewasaan gereja harus dikerjakan. Kita harus berproses. Gereja sebagai organisasi, bahkan gereja sebagai individu, itu berproses kepada kedewasaan demi kedewasaan. Amin, saudara. Jadi bukan hanya sebatas kita menerima mujizat saja, tetapi kita harus berproses kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan yang dewasa dalam rohani. Begitu juga pengajaran semakin dewasa, semakin disempurnakan, semakin diperlengkapi oleh hikmat dari Roh Kudus. Sehingga di saat para rasul berkata bahwa kamu kalau mau selamat di luar Yahudi, kamu terima Yesus, kamu percaya Yesus, tapi kamu tetap melakukan adat istiadat. Ini yang sudah menyimpang, saudara. Maka di ayat 2 pasal 15 tadi berkata, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penetua-penetua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Paulus dan Barnabas mendengar pengajaran sesat. Paulus dan Barnabas mendengar pengajaran palsu. Paulus dan Barnabas mendengar umat Tuhan diajar dengan pengajaran sesat. Mereka melawan dan membantah pendapat mereka. Amin, saudara. Tapi berapa banyak di akhir-akhir ini ada pengajaran sesat, ada pengajaran palsu. Orang malah senang mendengarnya. Orang malah simpan di hatinya. Cocok pengajaran ini sama aku, kata dia. Saudara, bukan pengajaran dicocokkan kepada kita. Kita yang harus mencocokkan diri kepada pengajaran Tuhan. Amin. Sehingga saudara mendengar itu, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Saudara, berapa banyak orang nyaman dengan pengajaran-pengajaran yang
ada di luar sana. Saudara, saya katakan tadi gereja berproses. Ini sidang pertama di Yerusalem. Berkumpul para rasul, di situ hadir Paulus, di situ hadir Barnabas, di situ hadir Petrus, di situ hadir Yakobus, saudara, meluruskan doktrin pengajaran itu. Terlepas seberapa penting bagi kita pengajaran, seberapa penting bagi kita doktrin yang benar, atau itu tidak penting. Yang penting adalah gue ibadah selesai. Terlepas itu kapal mau dibawa kemana, kapal arahnya kemana, yang jelas gue ibadah jadi orang Kristen. Saudara, gereja pun menentukan kemana engkau dan saya akan dibawa pada kebenaran Tuhan. Saudara, kita harus mengetahui ini sebagai bentuk pengajaran yang Tuhan berikan, sehingga dalam Galatia 2 ayat 15 sampai 16, kalau kita kembali kepada topik ini, Galatia 2 15 sampai 16 dikatakan, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dan dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dan dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Jadi kalau sidang ini tidak ada, saudara, hari ini kita masih ikut puasa Yahudi. Kalau sidang ini tidak ada, saudara, hari ini engkau semua harus disunat. Kalau sidang ini tidak ada, saudara, hari ini kita harus pakai jubah dan janggut, saudara. Bayangkan Tuhan di janggutan segini, saudara. Kalau tidak ada sidang ini, saudara, kalau tidak ada hikmat dari Roh Kudus kepada para rasul, tidak perlu di luar Yahudi melakukan etika tradisi Yahudi, berpakaian seperti Yahudi, berbicara seperti orang Yahudi. Kalau ini tidak ada, saudara, hari ini engkau harus bawa kurban kepada Tuhan. Ada kewajiban yang berat yang diletakkan di bahu umat waktu itu. Berarti, saudara, hikmat Roh Kudus kepada para rasul sudah menyampaikan bahwa bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan tradisi Yahudi, bukan ke Yahudian kita menjadi selamat, tapi kita murni percaya kepada Yesus, anak domba Allah. Amin. Jadi beban itu bukan kehendak Allah. Tetapi kadang kita, saudara, sudah semakin ringan itu beban kita sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, semakin anggap sepele, anggap enteng, saudara. Ke gereja nggak ke gereja, persembahan nggak persembahan, nggak kembalikan milik Tuhan, jadi semuanya terlalu ringan. Makanya minggu lalu saya pernah katakan, saudara, seberat apapun beban kita, kalau tidak dilakukan akan terasa ringan, betul ya? Banyak orang begitu, saudara. Gak mau pikul salib, gak mau berkorban, gak mau eksternal, gak mau melakukan apa-apa. Aduh, maunya dilayani. Kita sudah melakukan tema come to serve, mental melayani, bukan mental dilayani, saudara. Betapa besar, saudara, kuk itu sudah dilepaskan dalam kehidupan kita. Betapa besar. Kalau sidang ini tidak ada, saudara, kalau Roh Kudus tidak memberikan hikmat kepada para rasul, saya katakan sekali lagi, hari ini saudara berkerudung datang ke sini. Karena itu adat Yahudi. Jauh sebelum orang lain memakai etika itu, Yahudi sudah lebih dahulu memakai etika itu. Berkorban, berpuasa, melakukan hari-hari, etika hari-hari, hitung-hitung angka, aturan ini, aturan itu. Sahabat nggak boleh pikul beban, sahabat nggak boleh bekerja, sahabat nggak boleh begini dan begitu, saudara. Etika ribuan poin, saudara, harus dipikul, tidak. Tetapi saya mau katakan bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus, engkau melakukan firman Allah, Tuhan menyelamatkan engkau dan saya. Amin. Tapi bukan berarti kita menyia-nyiakan anugerah dan kasih karunia Tuhan.
Bukan berarti kita menjadi umat yang pasif. Umat yang tidak melakukan apa-apa. Umat yang tidak mau beribadah. Kalau gue mau ibadah, gue ibadah. Kalau gue nggak mau ibadah, gue nggak mau ibadah. Kita bicara tentang ribuan alasan untuk kita tidak mau ibadah. Saudara, beban yang berat itu sudah dilepas. Hanya dengan percaya kepada Yesus. Setia kepada iman kepada Kristus. Dan kita lanjut, saudara, dikatakan apa? Kisah Rasul 15, tadi ya, 8 sampai 11. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengurniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Tidak ada beda. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sudah menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka itu juga. Amin. Jadi kasih karunia Allah yang sudah menentukan kita tidak memikul kuk yang orang tidak bisa pikul, dan nenek moyang mereka pun tidak bisa dipikul. Tidak ada orang diselamatkan karena melakukan etika Yahudi. Tidak ada orang diselamatkan melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang diselamatkan karena melakukan apa yang sudah mereka pikul selama ribuan tahun. Justru Allah mengangkat itu, menggantikan Yesus yang memikul semua itu. Amin. Saudara, betapa indahnya keselamatan di dalam Yesus. Kewajiban kita cuma datang doa hari Jumat, datang ibadah hari Minggu. Amin. Terlepas doamu di rumah adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Jadi bebannya begitu ringan, saudara. Dan effort, usaha yang Roh Kudus kerjakan untuk melakukan itu semua adalah hal yang luar biasa. Saya katakan gereja berproses, saudara. Dari gereja mainstream kepada gereja-gereja tradisional, saudara. Sampai kepada Pantekosta. Sekarang muncul karismatik. Orang katakan karismatik adalah Pantekosta kebablasan, kata orang. Sampai kepada pengajaran-pengajaran berproses gereja sekarang, saudara. Pengajarannya berproses oleh Roh Kudus. Apakah kita memperhatikan itu? Apakah kita menyimak itu? Atau kita gak peduli dengan proses yang Allah sudah kerjakan sepanjang ratusan bahkan ribuan tahun untuk membentuk engkau menjadi gereja yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Betapa indahnya proses itu. Betapa indahnya apa yang terjadi, apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Ada hal yang disampaikan di sini, 19 sampai 20. Sebab itu aku berpendapat, ini Yakobus yang bicara. Kalau tadi Rasul Paulus, kedua Rasul Petrus, sekarang ini Rasul Yakobus. Rasul Yakobus adalah saudara Yesus secara lahiriah. Dia Rasul berkata, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka. Lihat, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan, berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi beban yang berat itu, saudara, oleh kasih karunia Allah dilepaskan dari engkau dan saya. Kita bukan lagi pengikut tradisi satu bangsa, tapi kita pengikut Kristus sepenuhnya. Amin. Tetapi lewat itu Rasul Yakobus berkata ada satu hal yang harus kita sampaikan. Mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Berapa banyak kita masih melakukan itu, saudara? Dalam etika tradisi kita masih mempersembahkan makanan mungkin kepada leluhur, mungkin kan? Masih kita kompromistis dengan etika itu, padahal beban yang begitu berat, etika yang begitu berat,
Tuhan sudah lepas, tapi kita masih kompromistis dengan makanan yang kita persembahkan kepada berhala, kepada nenek moyang, kepada leluhur, kepada yang sudah mati. Kita masih makan bersama dengan makanan-makanan yang sama kita persembahkan dengan orang mati, leluhur, tradisi. Apalagi katanya saudara, dari percabulan, bisa tentang dosa cabul, perkataan cabul, pikiran cabul, saudara. Apalagi dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Masih banyak, saudara. Orang-orang masih ikut dalam aturan ini. Saya katakan di atas dikatakan Paulus dan Barnabas dengan tegas menentang semua itu. Di Bekasi, saudara, waktu kami pelayanan persekutuan doa di Bekasi, masih kita melihat orang-orang seperti itu. Dan mereka bilang, nggak apa-apa itu, kenapa rupanya? Inilah yang menjadi penghalang Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Inilah menjadi penghalang mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, pada saat kami melayani saudara, di sana tidak sedikit umat-umat dari gereja lain malah minta didoakan. Karena perlu menyadari. Kita kadang tanya, kenapa kasih tahu kalian kalau kau panggil untuk berdoa? Situ kamu merokoknya, makan darah, macam mana pun itu, mana ada mujizat di situ. Dia pun sadar, saudara. Itulah proses gereja. Ada satu lagi saudara waktu di Bekasi, dia istrinya kabur. Wah, dia bingung nih, kemana nih? Dia cari udah nggak dapat sebulan. Istrinya nggak balik-balik. Dia datang kepada situ aja, suku gereja. Terus situ hanya bilang apa? Paulus ini, kalau gitu istrimu kabur, gak tahu kemana dia pergi. Ya gak apa-apanya kalau kau tanya juga ada kepada orang pintar, orang dukun, dicari itu. Cintua loh, saudara. Ini pengajaran apa? Saudara, proses itu berjalan. Roh Kudus itu dinamis. Yunani katakan dunamos. Roh Kudus tidak statis, tidak diam di tempat. Sehingga saudara dengan keras, saudara berapa banyak kita dengan keras menentang ajaran palsu. Atau kita pun mungkin setuju dengan ajaran-ajaran seperti itu. Pembentukan gereja, baik iman kita semua, saudara. Bagaimana kita bisa mungkin? Gereja pun diproses, doktrin pun diproses, organisasi pun diproses. Tetapi banyak kita mungkin gak mau diproses menjadi jemaat yang dewasa. Menjadi gereja yang dewasa. Menjadi gereja yang mengerti kebenaran. Menjadi gereja yang melakukan firman. Menjadi gereja yang benar-benar cinta Tuhan. Menjadi gereja yang benar-benar cinta akan kebenaran. Pada titik kedewasaan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya mau katakan banyak kita masih berputar-putar dengan diri kita. Banyak masih berputar-putar dengan perasaan hidup kita. Banyak masih berputar-putar dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sementara saudara kita harus masuk dalam proses kedewasaan gereja. Sampai kepada Tuhan Yesus datang kembali. Yang dicari adalah gereja yang dewasa. Adalah engkau sebagai umat Tuhan yang dewasa. Kita tidak lagi berpikir atas perasaan dan kehidupan kita. Saya pernah katakan kepada hamba Tuhan dan pelayan di tempat ini, saudara. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan adalah orang-orang yang sudah kebal dengan perasaan. Amin. Saudara, satu poin bahwa itu semua pengajaran-pengajaran itu adalah salah satu bentuk dari strategi iblis untuk menyesatkan banyak orang. Pun untuk
berdiam, berkuasa di hati kita. Berapa banyak orang, saudara, yang berdiam di hati mereka bukan Roh Kudus, tapi siasat iblis. Yang menguasai hati banyak orang, banyak siasat iblis, saudara. Konteks ini dialami para rasul waktu itu. Dan mereka harus bersidang untuk menentukan kebenaran demi kebenaran. Tetap pada jalur kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Tetap pada jalur mendewasakan. Saudara, gereja itu tugasnya mendewasakan umat. Pada kedewasaan demi kedewasaan yang Tuhan mau. Tidak lagi berputar-putar dalam isu yang sama, dalam masalah yang sama. Begitu besar beban yang sudah dicabut dari kita. Begitu besar hal-hal yang sudah tidak lagi dibebankan dalam kehidupan kita. Tuhan hanya mau kita membawa hidup kita. Dan Tuhan hanya mau kita, saudara, membiarkan, membuka hati kita untuk Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, menguasai kita. Pikiranmu adalah pikiran yang terdapat dalam Kristus, Tuhan katakan. Sehingga orang banyak kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan berkat, kehilangan rencana yang Allah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak mau diproses dalam kedewasaan rohani yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Dikala masalah yang sama datang, perasaan yang sama terjadi, situasi yang sama terjadi. Di saat iblis kasih strategi A, dia langsung sambut. Saudara, saya mau katakan bahwa kehidupan kekristenan kita itu harus masuk kepada kedewasaan rohani yang benar. Terlepas metode tata ibadah gereja-gereja di luar sana yang begitu tradisional, yang mereka tertutup dengan manifestasi Roh Kudus. Bahkan mereka tertutup pada pengajaran yang benar. Bahkan mereka tertutup kepada hikmat yang benar. Mereka cuma melakukan liturgikal, saudara. Tetapi kita yang hidup dengan urapan Roh Kudus, bukankah seharusnya Roh Kuduslah yang diam dalam kehidupan kita? Amin. Bukankah seharusnya Roh Kudus yang berkuasa dalam kehidupan kita? Besarnya kasih Allah lewat sidang itu untuk mengangkat, mencabut setiap kuk itu. Sekalipun sampai hari ini masih banyak gereja yang masih memikul kuk itu. Masih banyak gereja yang masih memikul etika itu. Masih banyak gereja yang hanya terfokus kepada liturgikal dan tradisional mereka. Bahkan masih banyak gereja yang masih berbicara dalam bahasa yang satu, sehingga orang lain tidak bisa masuk karena bahasa yang berbeda. Tetapi saudara, lewat tuntunan Roh Kudus, gereja harus disempurnakan. Gereja harus siap pada kedewasaan rohani. Gereja harus menentang setiap pengajaran palsu. Gereja harus berdiri atas kebenaran firman Allah. Dan Tuhan mau engkau dan saya menjadi pelaku firman. Amin. Dan tentunya Tuhan mau lihat bagaimana kesetiaan kita, keturunan kita kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, kita kembali kepada Kisah Rasul 15 ayat 1. Dikatakan, saudara, beberapa orang dari Yudea ke Antioquia mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Perhatikan yang awal, beberapa orang. Saudara, tahu nggak? Sebenarnya beberapa orang ini ada nggak namanya? Ada.
Para rasul itu kenal semua rasul-rasul waktu itu. Beberapa orang yang mengacaukan pengajaran ini, beberapa orang yang menjadi sumber kekacauan ini, beberapa orang yang membuat kekacauan ini, ada nggak namanya? Ada, saudara. Dan mereka punya nama. Beberapa orang ini punya nama. Beberapa orang ini dikenal dan mereka saling mengenal. Karena berkumpul para rasul di situ semua. Beberapa orang ini punya nama. Tetapi tidak dituliskan di kitab ini. Penulis Kisah Rasul juga adalah Rasul Lukas, tidak menuliskan nama dari beberapa orang ini yang mengacaukan, yang membuat kacau gereja. Kenapa? Karena mereka pun mungkin nama mereka tidak tertulis dalam buku kehidupan. Mereka yang mengacaukan pengajaran tidak dituliskan namanya dalam Kisah Rasulnya. Satu, untuk etika penulisan. Kedua, karena mereka tidak penting bagi Tuhan. Dan Rasul Lukas tidak menulis nama mereka. Yang menjadi poinnya adalah seberapa penting nama orang yang pernah mengacaukan hidupmu. Seberapa penting nama orang yang pernah mungkin menyakiti hatimu. Seberapa penting nama orang bagi engkau. Sehingga yang tertulis di hatimu adalah nama orang itu. Banyak orang, saudara, menuliskan nama orang lain di hatinya yang pernah menyakiti dan mengacaukan hidupnya. Mereka tidak sadar itu membuat nama mereka sendiri tidak tertulis di buku kehidupan. Mana yang kau mau pilih? Apakah kita memilih nama orang tertulis di hati kita? Atau nama kita tertulis di buku kehidupan? Rasul Lukas tidak menuliskan beberapa orang ini karena nama mereka tidak penting. Pun nama mereka tidak ada dalam buku kehidupan. Sehingga Rasul Lukas tidak menulis nama mereka. Adakah nama orang sedang kau tulis di hatimu? Adakah nama-nama orang ada di hatimu yang kau ukir, yang kau tidak bisa lupakan? Adakah kau lebih memilih nama mereka daripada memilih namamu ada dalam buku kehidupan? Saudara, ini penting bagi kita. Banyak orang kehilangan damai dan kehilangan sukacita, kehilangan berkat yang terbaik dari Tuhan. Karena mereka mesti menyimpan nama itu di hati mereka. Apakah itu orang sekitar mereka? Apakah itu orang jauh? Tetapi saya mau katakan, saudara, Rasul Lukas tidak menulis nama mereka. Karena nama mereka tidak penting. Karena nama mereka pun yang mengacaukan gereja, yang mengacaukan pengajaran, yang mengacaukan umat Tuhan, tidak mungkin tertulis dalam buku kehidupan. Saudara, saya katakan tadi, gereja berproses pada kedewasaan. Secara organisasi, secara doktrin, secara pengajaran. Tetapi engkau dan saya pun sebagai gereja Tuhan harus juga berproses pada kedewasaan. Seperti Rasul tidak menulis nama pengacau itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Demikian juga, saudara, jangan ada nama orang lain di hatimu yang sudah tergores, saudara, sehingga engkau kehilangan damai dan sukacita Tuhan, sehingga engkau kehilangan berkat Allah, sehingga mungkin kita kehilangan nama kita di buku kehidupan. Amin, saudara. Tuhan mau
kita menerima kasih karunia Allah yang besar? Adakah kita berkasih karunia kepada orang lain? Kita sudah dilepaskan beban etika, tradisi, adat yang berat dari Yahudi bagi kita. Adakah kita mau berkasih karunia kepada orang lain? Sehingga beban yang mungkin ada dalam hidup mereka, yang mungkin mereka tidak bisa pikul. Seperti lagu tadi awal, yang ku nampak hanya kemuliaan Tuhan. Amin. Di saat kita melihat orang lain, kita tidak melihat kesalahannya. Kita melihat yang nampak kemuliaan Tuhan. Kita tidak lagi menulis nama mereka di hati kita terlalu lama. Tapi pastikan yang kita nampak adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Supaya kita menikmati terus damai. Apa gunanya saudara? Kita percaya Tuhan, tapi nama itu masih terukir di hatimu. Dan kau kehilangan damai. Bahkan bisa mungkin kau kehilangan namamu tertulis di buku kehidupan. Mari saudara, kita pastikan hanya Yesus, Roh Kudus ada dalam hati kita semua. Sampai kita bangkit berdiri.